Baik, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mempersembahkan tentang baterai eliminator HT Baofeng yang untuk tipe UV5R, UV5RA, E, C, dan lain-lain. Untuk baterai HT Baofeng UV5R, baterai eliminator, itu yang akan saya bahas. Yang pertama adalah unboxingnya. Ini saya beli baterai eliminator HT Baofeng UV5R. Pada saat saya membeli ini yang dicolokkan ke korek mobil, biasanya itu yang dicolokkan ke korek mobil, di mana rencana baterai HT Baofeng UV5R ini saya gunakan untuk pembuatan repeater HT. Rencananya ini adalah bentuk dari baterai eliminator HT Baofeng UV5R, di mana baterai HT UV5R mempunyai tegangan 7,4 volt. 7,4 volt. Jadi bentuk jelasnya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari baterai HT eliminator untuk tipe UV5R, di mana untuk yang kedua yaitu kegunaannya sebagai pengganti baterai apabila kita perjalanan jauh atau sedang touring menggunakan mobil, bisa menggunakan baterai eliminator ini. Untuk kegunaan juga sebenarnya bisa dimodifikasi, ditaruh di sepeda motor, di mana kalau aki itu disambungkan ke soket korek itu yang biasanya dijual di onderdil mobil itu, atau bisa mengambil bekas-bekas, itu bisa dimodif, ditaruh di sepeda motor. Jadi bisa juga menggunakan baterai eliminator ini. Pada saat saya membeli, saya coba ke adaptor, karena saya tidak punya mobil. Saya coba ke adaptor 12 volt. Ini adaptornya, adaptor 12 volt. Pada saya coba, di sini ada lampu indikator. Lampu indikator menyala. Pada saat saya masukkan ke HT, ternyata tidak hidup. Jadi saya membeli baterai ini secara online dalam kondisi cacat. Kemudian saya ibaratnya sambil menyelam minum air, jadi saya sekalian bongkar, ingin mengetahui kenapa baterai ini kok bisa tidak connect dan apa aja yang ada di dalam baterai eliminator. Kemudian saya bongkar baterai ini. Setelah dibongkar, pada bagian ujungnya untuk yang ke korek ini, yang ke korek mobil itu, ini bentuknya seperti ini, di mana ada spiral, sekring, dan lampu indikator, resistor dengan LED. Untuk di bagian boxnya, untuk di bagian baterainya, ternyata hanya isinya 2 elko dan 1 IC transistor 7808. Pada saat saya mengira bahwa baterai eliminator ini mempunyai rangkaian yang agak rumit atau banyak, ternyata hanya sedemikian simpelnya. Mungkin kita bisa membuat sendiri dari baterai bekas HT Baofeng yang rusak,
bisa Anda memodifnya seperti ini. Setelah saya bongkar, saya cek kabelnya, ternyata untuk kabel merahnya tersambung, untuk kabel hitamnya tidak tersambung. Jadi terpaksa saya potong dan saya cek di bagian belakang ini terputus kabelnya di dalam. Memang kabel serabutnya agak kecil, walaupun serabutnya lemas, lentur, tapi agak kecil. Mungkin yang ini tipe mungkin KW yang 3 itu kualitas yang rendah. Kalau mungkin kualitas yang bagus tidak seperti ini mungkin. Nah, ini bentuknya. Di mana ada 2 elko 220 mikrofarad 35 volt IC 7808 dan elko 220 35 volt. Cukup singkat dan simpel. Ditambahi pendingin sedikit. Yang saya herani, yang saya membuat heran, kalau di sini dicor dengan menggunakan lem bakar. Padahal di sini ada heatsink pendingin yang mempunyai, kalau ini digunakan akan panas. Tentunya kalau memanas akan mengencerkan lem bakar ini kalau terlalu panas. Kenapa tidak dilem dengan lem karet yang putih itu? Lupa namanya saya itu. Kemudian saya setelah digambar skemanya, bentuknya seperti ini. Ini bentuk totalnya. Bentuk totalnya setelah dibuka seperti ini. Dan skemanya seperti ini. Jadi dari korek yang bagian depan ini, ini hanya terdiri dari sekring 3 ampere, kemudian ini LED, ini lupa tadi digambar, ada LED 220 di sini. Nah, di sini 2K2, ini 2200 kilo yang disambungkan ke LED untuk indikatornya. Tadi lupa menggambarnya saya. Sebenarnya ada di sini ada resistor 2K2 dan LED. Kemudian masuk ke elko 220 35 volt. Kemudian masuk ke IC 7808 sebagai penurun tegangan dari 12 volt menjadi 8 volt. Dan distabilkan dengan elko 220 35 volt sama. Elko input dan elko output itu sama, 220 35 volt. Ini sebenarnya ada resistor dan LED sebagai indikator. Untuk HT Bofeng yang 7,4 volt, setelah saya cek, pada saat kondisi baterai ini penuh, memang sekitar 8,5, 8,4 volt. Walaupun di baterai ini tertulis 7,5. Walaupun di sini tertulis 7,4 volt. Tapi pada saat pengecasan kalau sudah penuh itu sekitar 8,4, 8,5 volt. Dan pada saat baterai ini habis, ini sekitar saya tunjukkan sekitar 6,3 volt. Pada posisi baterai sudah habis. Ini 6,24, 6,3 kalau sudah posisi baterai habis.
Kalau posisi baterai habis biasanya ada peringatan di HT Bofeng itu, bau botek itu. Bau botek itu apa? Tidak tahu artinya itu saya. Kalau baterainya sudah menunjukkan sudah habis. Karena baterai, nah ini suaranya sudah muncul, menunjukkan kalau baterai ini sudah habis. Nah itu suaranya seperti itu, bau botek itu. Itu berarti kita harus mengecas HT ini agar mengisi baterainya. Karena baterai di HT UV5R dan baterai UV82, UV8D itu sama 7,4 volt. Pada saat baterai itu penuh menunjukkan 8,4 atau 8,16, 8,4, 8,3, 8,2. Berarti untuk HT Bofeng itu bisa menggunakan transistor 7808. Bisa menggunakan transistor 7808. Kemudian setelah baterai ini saya bongkar dan saya cek, kabelnya sudah saya betulkan, yang putus itu saya potong. Saya modifikasi baterai ini, saya kasih lampu LED. Nah, ini lampu LED. Jadi indikatornya dua. Indikator input, pada saat input itu arus masuk, ini akan menyala, berarti di korek mobil itu ada arus tegangan yang masuk. Atau ke-screen-nya masih bagus, akan menyala. Kemudian untuk output di sini yang masuk ke HT, saya kasih indikator LED juga. Saya modif. Kalau lampu LED ini menyala, berarti kabel tidak terputus. Jadi kita akan tahu bahwa tegangan input dan output itu berfungsi. Jadi saya akan mengetahui tegangan input ada dan tegangan output ada melalui indikator LED yang saya pasang di bawah, yang saya tambah di sini. Sehingga gambar rangkaiannya seperti ini. Nah, ini sebenarnya saya lupa tadi menggambarnya karena terburu-buru. Sebenarnya di sini ada indikator LED 2K2 disambung ke LED. Nah, ini untuk outputnya seperti yang ini. Nah, ini yang outputnya. Saya memakai resistor 680 ohm disambungkan ke LED, sehingga dapat kita bereksperimen ataupun menambah indikator output. Bentuknya seperti ini, bentuk lampu LED-nya yang saya pasang, sehingga kita bisa menggunakan untuk mengetahui bahwa baterai tersebut berfungsi atau tidak, kabelnya putus atau tidak. Jadi kita akan tahu bahwa baterai kabel ini yang lentur ini terputus atau tidak, karena ada indikator input dan output. Kemudian saya coba menggunakan adaptor 12 volt, menggunakan adaptor 12 volt 3 ampere ini. Untuk di bagian ujung, seperti kita ketahui kalau di bagian ujung korek mobil itu plus, dan yang plat ini adalah negatif.
ini. Jadi ada indikator input masuk dan ada indikator output masuk. Ini juga menyala. Ini juga menyala, di sini menyala dan di sini juga menyala. Jadi saya modif karena ini sudah rusak. Jadi saya sekalian modif dan mempelajari skemanya. Kita coba ke HT. Ini sudah masuk. Kita hidupkan. Channel mode. Nah, ini sudah masuk channel mode. Berarti terus indikator baterai ini penuh. Di dalam HT ini indikator baterai penuh. 9 1 0 9 kosong. Yang ini tetap aman terkendali. Terima kasih Pak Samesa, laporan itu. 1 0 Jadi bisa berfungsi dengan normal. 3 4 Bisa berfungsi dengan normal 6 di HT 7 UV5R ini. 6 Transmit maupun receive ini bisa berfungsi. Atur segalangkong juga, terima kasih terus Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesimpulannya bahwa baterai eliminator HT Baofeng itu dapat kita buat dengan rangkaian sederhana. Mungkin untuk kabel spiralnya Anda bisa menggunakan kabel scarem atau kabel-kabel biasa. Untuk baterainya mungkin bisa menggunakan baterai HT yang sudah drop atau rusak, Anda bongkar dan menggunakan komponen hanya 3 komponen itu dengan dua jenis komponen. Jadi cukup sederhana dan Anda bisa dapat gunakan di dalam mobil ataupun sepeda motor dengan sedikit modifikasi. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan Anda bisa mempraktekkan ataupun mencobanya untuk membuat baterai eliminator HT Baofeng sendiri yang tegangannya 7,4 volt. Terima kasih, selamat mencoba.